Sepertinya sosok ini yang barusan nggak sengaja kami tabrak. Ya Tuhan, ternyata bukan hewan, Dek. Dan dia sekarang merangkak menuju ke arah kami. Mundur, Mas. Cepat pergi dari situ sekarang juga. Ya Allah, urusan foto keluarga kita jatuh, Mas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mas, Mas Hen. Mas, jawab aku, Mas. Oke, selamat datang di channel saya, teman-teman. Kali ini saya akan menceritakan cerita chat horor yang berjudul Akibat Menabrak Makhluk Halus. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya, teman-teman. Cek itu. Di sini ada percakapan antara suami istri ya, teman-teman. Percakapan ini dimulai dari pukul 18.32. Mas, udah di mana? Kok nggak ada kabar? Dari tadi aku teleponin juga nggak masuk-masuk. Baik-baik aja kan di sana? Mas Hen, please bales. Sambil emoticon khawatir ya, teman-teman. Dan sekitar 3 jam kemudian, si suami ini baru merespon chat dari istrinya, teman-teman. Dek, udah tidur? Maaf ya baru ngabarin. Mas baru nyampe di posko. Tadi ada trouble sedikit di jalan. Aksesnya ternyata cukup sulit. Mana gerimis, jalannya jadi licin, sinyal pun susah. Kami sempat nyasar juga. Maaf ya. Ya Allah Mas, bikin cemas aja. Terus sekarang gimana? Aman-aman aja kan? Di sini sang istri sudah mulai merasa agak lega ya, teman-teman, karena si suami ini sudah merespon chat si istri ini, teman-teman. Sejauh ini sih alhamdulillah. Ini sekarang kami mau rehat dulu bentar. Kalau lokasinya sih masih lumayan jauh, masih beberapa kilo lagi. Ya kira-kira sekitar 2 jaman lagi lah paling lama. Oh iya, jawab si istri ya, teman-teman. Anak-anak mana? Udah tidur belum? Udah. Jam 9 tadi mereka udah pada masuk kamar semua. Good. Berarti ke lokasinya dilanjut besok pagi ya, Mas? Rencana awalnya sih gitu. Tapi ini barusan si Ferdi berubah pikiran lagi. Dia bilang mending langsung aja sekalian dicek malam ini. Nanggung katanya kalau harus nunggu sampai besok pagi. Loh, kenapa harus dipaksain malam ini sih? Tadi Mas bilang jalurnya susah, terus cuaca juga lagi kurang bagus. Jadi di sini, teman-teman, suaminya ini sekarang berada di posko ya, teman-teman, sedang istirahat. Dan rencananya tadinya perjalanan untuk menuju proyek itu akan dilanjutkan besok pagi. Tapi berhubung si Ferdi berubah pikiran lagi, jadi perjalanan bakal dilanjut pada malam itu juga ya, teman-teman. Padahal situasi pada malam itu sebenarnya kurang baik ya, teman-teman. Dimana hujan, jalanan licin, dan mobil pun sempat trouble, teman-teman. Loh, kenapa harus dipaksain malam ini sih? Tadi Mas bilang jalurnya susah. Terus cuaca juga lagi kurang bagus. Iya, tadi Mas juga udah bilang kayak gitu. Tapi si Ferdinya ngotot. Ya Mas sama si Herman mau nggak mau nurut aja. Duh, jawab si istri cemas ya, teman-teman. Di sini kecemasan sang istri pun mulai timbul lagi, teman-teman. Karena si suami ini mau melanjutkan perjalanan pada malam hari itu juga, teman-teman. Kami lanjut jalan lagi ya, Dek. Nanti terlalu kemalaman. Yakin gak besok pagi aja, Mas? Bismillah. Gak apa-apa kok, Dek. Ya udah, hati-hati ya, Mas. Bilangin sama sopirnya, suruh nyetirnya pelan-pelan aja. Oke. Ngomong-ngomong, kamu udah ngantuk belum, Dek? Belum.
Apa mas? Kalau gitu temenin mas chatan ya. Boring juga soalnya. Oh, emangnya nggak ganggu? Kirain mas mau ngobrol sama temen di sebelah. Enggak, si Ferdi mau tidur katanya. Si Herman di depan juga lagi asik sama main HP. Daripada suntuk, mending chatan sama istri. Dan di sini suaminya pun minta ditemenin istrinya teman-teman buat chattingan karena teman-temannya pun lagi pada sibuk sendiri teman-teman. Hehehe, jawab si istri ya teman-teman. By the way, nggak nyangka ya dek, kita married udah jalan 10 tahun aja. Perasaan baru kemarin ijab kabulnya. Rika dan Dara nggak terasa juga udah tambah gede. Iya mas. Mas kangen banget sama kalian. Pengen meluk kamu dan anak-anak. Wah, tumben nih suami aku jadi so sweet dan melankolis gini. Padahal baru pergi sehari. Besok juga udah balik. Biasanya dinas keluar kota berhari-hari biasa-biasa aja. Gak ada romantis-romantis kayak gini. Ups. Sesekali gak apa-apa dong. Mas cuma berharap semoga anak-anak kita nanti bisa tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah, serta berbakti kepada orang tua, agama, bangsa, dan negara ya dek. Amin. Di sini suami istri ini tetap chattingan ya teman-teman, membahas tentang rumah tangganya, tentang harapan suaminya terhadap anak-anaknya, dan si istri ini pun mengaminin segala sesuatu yang didoakan oleh suaminya ya teman-teman. Lanjut kita ke percakapannya teman-teman. Kamu juga harus jaga kesehatan biar bisa terus jagain mereka. Ah, kamu ngomong apa sih mas? Kok malah jadi serius banget gini? Bentar dek. Kenapa mas? Mas Sen? Barusan ada ular melintas di jalan. Mau nyebrang dia. Kami tungguin lewat dulu. Ular? Oh, kayak piton atau sanca gitu. Masih jauh nggak mas kira-kira? Ya masih atuh, baru juga jalan setengah jam. Duh, jawab cemas sang istri ya teman-teman. Kenapa dek? Bisa di cancel aja nggak sih? Puter balik lagi. Besok pagi baru dilanjutin. Loh, nggak mungkin dong sayang. Kan udah nanggung. Ada apa sih? Perasaan aku nggak enak mas. Oh, gara-gara ular barusan ya? Iya. Jangan-jangan itu semacam warning supaya kalian nggak ngelanjutin perjalanan. Di sini, sang istri pun merasa cemas. Karena tadi depan mobil sang suami melintas ular yang menyeberang ya teman-teman. Firasat sang istri ini takutnya kalau perjalanan ini dilanjutkan, maka akan terjadi apa-apa pada suami dan temannya. Hahaha. Ayah wae, aku serius mas. Mas ingat nggak kejadian tadi pagi sebelum mas berangkat? Yang waktu kamu bikin kopi buat mas terus tiba-tiba gelasnya pecah. Iya. Aduh dek, itu kan hal yang lumrah. Cangkir diisi air panas terus tiba-tiba pecah. Nggak ada yang aneh. Bukan cuman itu mas. Tadi itu habis sholat isya, aku tiba-tiba kejatuhan cicak. Aku takut banget mas, tapi aku nggak berani cerita sama kamu tadi. Takut ganggu konsentrasi kamu. Aduh sayang, kamu ini kebanyakan nonton sinetron horor, makanya jadi kayak gini. Kamu kan tahu,
Mas nggak percaya sama yang begitu-begituan. Tahayul alias mitos. Udah, kamu nggak usah mikir yang macam-macam lagi. Daripada kamu mikir yang enggak-enggak, mending sekarang kamu tidur ya. Udah malam juga soalnya. Besok kamu bakalan sibuk banget. Dan di sini sang istri mengingatkan kejadian pada pagi tadi ketika sang istri membuatkan secangkir kopi untuk suaminya, tiba-tiba gelasnya pecah. Dan ketika dia sedang sholat isya tadi, tiba-tiba dia kejatuhan satu ekor cicak ya teman-teman. Dimana mitosnya kalau kejatuhan cicak itu bakalan ada sesuatu hal yang apes ya teman-teman. Tapi sang suami di sini menganggapnya ya itu hal yang biasa, itu hanya mitos. Jadi nggak usah terlalu ditanggepin. Karena sang suami ini tidak percaya dengan hal-hal yang seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke chatnya ya teman-teman. Gimana bisa tidur? Akan aku tungguin sampai Mas nyampe di lokasi. Allahu Akbar. Ada apa Mas? Mas Hen, barusan mobil kami nabrak sesuatu. Gak tahu apaan. Gelap banget soalnya. Kemungkinan hewan liar. Dia tiba-tiba melintas gitu aja. Pak Budi nggak sempat ngerem. Pas kami cek, nggak ketemu apa-apa. Duh, Mas, puter balik aja. Aku takut terjadi apa-apa. Dan di sini teman-teman, ternyata mobil yang dikendari suaminya itu tadi menabrak sesosok yang tidak ada wujudnya teman-teman. Tadinya dia kira itu dia nabrak kayak semacam hewan liar ya teman-teman. Tapi ketika setelah di cross check di luar tidak ada hewan yang tertabrak oleh mobilnya teman-teman. Dan di sini istrinya pun mulai tambah panik teman-teman. Duh Mas, putar balik aja. Aku takut terjadi apa-apa. Udah, gak apa-apa kok dek. Ini hal yang biasa terjadi. Posisi kami kan emang lagi deket hutan. Perasaan aku makin gak enak Mas. Udah, kamu tenang aja. Kami bentar lagi nyampe kok. Dan selang 4 menit kemudian, suaminya pun mengirim percakapan. Astagfirullah. Istrinya pun kaget teman-teman. Kenapa Mas? Mas Hen, di depan ada yang menghadang mobil kami. Sepertinya sosok ini yang barusan nggak sengaja kami tabrak. Ya Tuhan, ternyata bukan hewan dek. Dan dia sekarang merangkak menuju ke arah kami. Mundur Mas, cepat pergi dari situ sekarang juga. Ya Allah, urusan foto keluarga kita jatuh Mas. Mas Hen, mobilnya mogok, gak bisa di starter. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mas Hen, Mas, jawab aku Mas. Mas Hen, Mas. Dan di sini pun percakapan antara suami istri ini terputus ya teman-teman. Jadi intinya mobil yang ditumpangin oleh suaminya ini yang disangka itu menabrak hewan, ternyata dia menabrak sesosok makhluk halus ya teman-teman. Dan sekarang makhluk halus itu pun mendatangi mobil yang mereka tumpangi ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian cerita chat horor yang bisa saya bacakan pada kesempatan kali ini. Saya undur diri, bye.